شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة نعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب Ahibbal kiram rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini di tempat ini kita berkumpul bermuajahah dalam rangka pengajian rutin yang insyaallah edisi kali ini sekaligus kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini mendapat atau menjadi sebab turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekaligus Allah jadikan wasilah sehingga Allah senantiasa memberikan istiqamah di jalan Allah, senantiasa Allah berikan kekuatan, ketetapan, kesanggupan dan kecukupan dalam rangka taat dan ibadah Allah. Allah senantiasa memberikan kemenangan setiap langkah dan perjuangan kita. Allah segera mengangkat penyakit-penyakit yang lagi sakit, khususnya saudara kita, orang tua kita, Pak Haji Junaidi bin Haji Husain. Semoga Allah angkat penyakitnya secepatnya, amin. Dan mudah-mudahan Allah akhirnya menganugerahi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja kita bicara tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj satu peristiwa yang sulit dicerna oleh akal manusia. Sehingga tatkala beliau Rasul selesai daripada menjalankan Isra dan Mi'raj, lalu kemudian beliau menyampaikan kepada umat ketika itu, bercerita tentang pengalaman yang dialami dalam perjalanan Isra Mi'raj. Tidak sedikit umat Islam yang kembali kufur, umat Islam kembali murtad, umat Islam keluar dari Islamnya, saudara. Pantas Allah menyatakan dalam surat Al-Isra ayat 60, di mana Allah menyatakan, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Tidaklah wahai Muhammad yang aku tunjukkan, tidaklah yang aku berikan kepada Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj illa kecuali fitnatan, menjadi ujian linnas, bagi seluruh umat manusia, wabil khusus umat Islam yang masih lemah imannya, saudara. Nah, dengan demikian Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas sulit
dicerna oleh akal manusia, tetapi bukan berarti tidak masuk di akal. Nah, oleh karenanya mari kita lihat, untuk menerima Isra dan Mi'raj ini tidak cukup dengan akal dan ilmu. Akal adalah anugerah Allah yang harus atau wajib kita syukuri, tetapi saat menggunakan akal ini wajib atas dasar akal dan ilmu tadi adalah iman. Kenapa demikian? Mari kita lihat satu contoh. Ketika itu Abu Jahal mencoba memancing Sayyid Abu Bakar radhiyallahu an untuk bermain logika. Dia mengajak kepada Sayyid Abu Bakar untuk menggunakan akalnya tentang Isra Mi'raj. Ya Abu Bakrin, apakah engkau masih percaya dengan bohongnya Muhammad? Kita sama-sama tahu dari Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kita nunggang kuda aja butuh waktu 1 bulan perjalanan. Belum lagi naik ke Sidratul Muntaha. Ini Muhammad cerita hanya dilakukan tidak lebih dari 1/3 malam. Akal sehat yang mana yang bisa terima Abu Bakar? Nah, ini satu fakta yang harus kita ikutin. Ternyata Sayyid Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menjawab tantangan daripada Abu Jahal. Apa kata Sayyid Abu Bakar? Wahai Abu Jahal, andaikan Rasulullah SAW cerita tentang sesuatu yang lebih dahsyat, lebih hebat, lebih besar daripada Isra Mi'raj, demi Allah, selama Rasulullah yang menyampaikan, selama Rasulullah yang cerita, saya iman dan membenarkannya. Alhamdulillah. Ini, maka mari kita lihat, jangan sampai terjadi goyah iman kita, akidah kita dengan peristiwa ini. Kita hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa yang akan datang asa, cita-cita atau harapan. Dan orang yang paling baik sesungguhnya orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk diterapkan saat ini sekaligus merencanakan masa yang akan datang. Itu orang yang baik. Sehingga hasilnya hari ini lebih baik daripada kemarin dan besok lebih baik daripada hari ini. Nah, peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa masa lampau 1440 tahun lebih. Peristiwa masa lampau, tapi tetap tidak kehilangan esensinya untuk dijadikan pelajaran untuk kita hidup di sekarang ini, ibadah Allah. Lalu konteksnya dengan ini, dalam pertemuan kita malam ini kita ingin mencoba bicara tentang hikmah daripada Isra dan Mi'raj baginda kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pecah per kalimat ya, biar lebih mudah mengerti, biar lebih mudah mencerna, biar tidak goyah lagi iman kita. Pertama, kita semua tahu bahwa Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi isi Al-Quran, ayat Al-Quran banyak cerita tentang peristiwa sejarah. Istimewa sekali ketika Al-Quran dengan gaya bahasa yang berbeda satu sama lain, ketika bicara tentang Isra Mi'raj, ayatnya diawali dengan kalimat tasbih. Padahal banyak cerita yang besar. Al-Quran menceritakan bagaimana ketika Allah awal pertama menciptakan manusia yang bernama Adam alaihissalam. Itu peristiwa yang luar biasa. Tapi Al-Quran menceritakan itu tidak diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran ceritakan tentang betapa dahsyatnya, besarnya azab Allah. Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam di lautan merah. Tetapi ayatnya tidak diawali dengan kalimat tasbih.
Al-Quran pun menceritakan tentang bagaimana umat Nabi Soleh, umat Nabi Hud yang ditelan yang namanya gempa bumi, diseret banjir bandang, ditiup angin topan begitu besar dan dahsyat ini peristiwa, tetapi tidak diceritakan ayatnya dimulai dengan kalimat tasbih. Istimewa sekali. Begitu menyatakan cerita tentang sejarah Isra Mi'raj, sebagaimana yang kita dengar tadi, surat Bani Israil ayat pertama, Subhanalladzi, diawali dengan kalimat tasbih. Dan ini kalau menurut ilmu balaghah itu kalimat disebut kalimat Hijaz. Hijaz itu kalimatnya simple, kalimatnya ringkas tapi isinya padat. Di situ ada kalimat yang tersirat yakni lafzul jalalah. Sehingga dibacanya Subhanallahilladzi, maha suci Allah. Kita pecah ya per kalimat. Subhanalladzi, maha suci Allah. Suci daripada kekurangan, suci daripada ketidakberdayaan, suci daripada ketidakmampuan. Makanya kalau tadi kita menerima Isra Mi'raj dengan akal dan logika kita, jelas akan kewalahan. Karena ini masuk pada ranah logika kekuasaan Allah yang mutlak, yang maha luas dan tanpa batas kepada Allah. Sementara kita diberikan ilmu, kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Tidaklah aku berikan ilmu kepada engkau wahai manusia illa qalil, kecuali sedikit. Wajar kalau kewalahan kita. Subhana itu tasbih. Dan apa yang kita bisa ambil hikmah daripada kalimat tasbih ini? Sebagaimana yang kita fahami dalam agama kita, ibadah ini kan banyak macamnya. Ada ibadah yang sifatnya berat dan modal besar, bangun masjid, MDA, majlis taklim, madrasah dan lain-lain. Ini ibadah yang berat, modal pun besar. Atau ibadah haji, secara umum menurut ekonomi bangsa kita termasuk ibadah yang berat. Berat meninggalkan kampung halaman, berat meninggalkan sanak saudara, berat meninggalkan menikah pekerjaan dan sebagainya. Udah gitu biaya besar secara umum. Ada pula ibadah yang berat tapi modalnya ringan, seperti ibadah saum. Bukan berat nahan lapar dan haus. Banyak orang yang lulus menerima menahan lapar dan haus bisa dia tahan, tapi ngomongin orangnya yang nggak tahan, ya, gibahnya yang nggak tahan, ya, merangin hawa nafsunya yang nggak tahan. Modal cuma niat kok, tapi beratnya tadi dalam rangka kita yang namanya menghindar daripada berbagai macam yang arahan daripada nafsu syaitannya. Ada yang disebut ibadah yang ringan, modal pun ringan. Apa itu? Agama menyebutnya kalimatut thayyibah. Setiap perkataan yang baik itu adalah ibadah. Ketemu dengan ikhwan, assalamualaikum, ibadah. Memulai pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Melihat sesuatu yang luar biasa, masya Allah. Melihat yang indah-indah, subhanallah, ibadah. Terkejut, astagfirullah. Perkataan yang baik itu adalah ibadah. Ini ya yang disebut atau kita ambil hikmah daripada kalimat tasbih. Lalu kemudian subhanalladzi asra. Nah, kalau kita memperhatikan dengan baik, sepertinya tidak terlalu sulit untuk memahami, meyakini, membenarkan tentang perjalanan Isra Mi'raj ini. Asra, asal kalimatnya saro yasiru, dibentuk menjadi kalimat bentuk majhul sehingga bunyinya asra yusri isro'an, asra. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, mulai kelihatan, oh ternyata Isra Mi'raj yang aktif Allah, Nabi fasif. Asra, Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Namanya yang dijalankan tahu beres. Saya yakin kalau ini inisiatif Nabi, ini keinginan Nabi, dengan waktu jarak yang begitu jauh ditempuh dengan waktu singkat, insya Allah nggak bakal sampai. Ini Allah yang mau, Allah yang menjalankan. Asra.
Atau gini lah, tadi supaya jangan menggunakan logika. Saya punya acara ke Bandung. Saya berangkat dari Sumedang, dari rumah jam 8. Ambil baju lemari, saya pakai. 2 jam perjalanan, sampailah jam 10 di Bandung. 2 jam ceramah, selesai jam 12. Saya balik lagi ke tempat, jam 2 sampai di rumah. Lalu saya buka baju, gantung lagi di tempatnya. Saya tidak tahu di kantong saya ada semut. Begitu semut keluar dari kantong saku baju saya, dia langsung teriak-teriak, "Hai saudara-saudaraku para semut, percayalah, saya baru saja pulang dari Bandung." Ini teman-teman semut, kapan itu berangkat? Tadi jam 8. Hari ini? Iya. Sekarang jam 2, hari ini pulang masih kembali? Iya. Logika semut yang mana yang bisa percaya sama ente? Badanmu kecil, kakimu pendek kayak saya. Ini akal sehat yang mana yang bisa terima? Itu logika sirem aja nggak tahu. Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau semut ikut baju saya. Asro, Allah yang menjalankan, bukan beliau yang berjalan, Allah yang menjalankan. Jelas kurang lebih sekilas tentang asro. Lalu kemudian yang lebih menarik lagi, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa kalimatnya menggunakan bi'abdihi? Allah yang memberikan nama, Allah yang tahu, tapi tidak bunyinya Subhanalladzi asra bi Muhammad. Sebelum-sebelumnya Allah nggak panggil abdi atau hamba. Ketika Allah membimbing Rasulullah SAW berdakwah, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min khalik." Wahai Muhammad, wahai Nabi, wahai kekasihku, andaikan engkau bersikap kasar, engkau berkeras hati dalam dakwah, lam faddu min khalik, niscaya masyarakat di sekitar akan lari darimu Muhammad. Mereka akan jauh dari Muhammad. Mereka akan jauh mendengarkan dakwahmu Muhammad. Tak bilang bi abdihi. Kenapa tentang Isra ini Allah menyatakan bi abdihi? Pertama, di sini ada 2 data. Ada orang yang meyakini bahwa Rasulullah SAW Isra Mi'raj benar adanya, tapi hanya ruhnya saja, tidak dengan jasad. Untuk tadi mencapai jarak yang jauh dengan waktu yang singkat. Bagi sebagian orang pendapatnya seperti itu. Ini dijawab oleh Allah. Dinyatakan, dijelaskan bahwa betul-betul Isra Mi'raj berjalan, berlaku dan terjadi ruh dan jasadnya. Karena orang bisa disebut hamba ketika ada ruh dan jasad. Misalkan nih ikhwan kita yang baru masuk dari perapatan ke sini, di situ ada yang tergeletak, orang yang tabrak lalu meninggal. Ada nggak kira-kira yang laporan, "Maaf Pak, di situ ada hamba di jalan"? Gitu nggak? Pasti bilang ada mayat. Kenapa? Jasad tanpa ruh udah bukan hamba lagi. Dia adalah mayat. Jasad sempurna, ruhnya tidak ada, tidak lagi hamba. Ruhnya hadir gentayangan tapi nggak ada jasad. Itu barangkali tulen turun pocong ya. Nah, makanya bisa dikatakan hamba manakala jasad dan ruhnya komplit. Ini jawaban. Terjadi Isra Mi'raj, benar terjadi bahwa Muhammad SAW jasad dan ruhnya. Itu yang pertama. Lalu bi'abdihi. Sebelum beliau Isra Mi'raj, itu dalam bulan-bulan atau saat-saat lara duka, setelah ditinggal sang kakek, kemudian istri tercinta juga meninggal. Dan lebih dahsyat lagi, dengan meninggalnya 2 orang yang terpandang tadi, makin dahsyat hinaan, cemoohan, bahkan tidak sedikit orang yang berani melempari dengan kotoran unta karena beliau Rasul. Apa yang terjadi? Beliau hadapi dengan tegar, makin dahsyat ujian, makin berat ujian, dia makin kokoh keimanan. Jangankan luntur pun tidak keimanannya. Lulus dari ujian itu semua, sehingga mengatakan bahwa kau Muhammad benar-benar hambaku. Ada yang kalau naik, Pak Kiai, kalau cuma masalah itu berarti kita juga hamba Allah. Bahkan tadi siang banyak sekali orang yang bilang hamba Allah. Dari siapa tuh? Hamba Allah. Enak kan? Hamba Allah. Boleh kan kita ngaku hamba Allah? Boleh.
Tapi kata siapa Anda ngaku hamba Allah? Kata saya. Kalau kata ente, itu namanya ngaku. Ngaku boleh, silakan diaku atau tidak. Nggak tahu. Betul. Kalau saya ngaku, oh saya paling dekat dengan presiden, dia kenal baik dengan presiden, boleh. Tapi presiden ngaku atau tidak, Allah Allah. Atau setidaknya kalau hamba kata kita itu kualitas dan nilainya murah. Tapi hamba kata Allah itulah yang tertinggi. Itu bi'abdihi. Karena Rasul betul-betul yang mengaku hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram tadi ila masjidil aqsa. Akal tadi wajib kita syukuri. Tetapi menggunakan akal ada teknis aturan tertentu sehingga ada aturan yang boleh dilanggar. Betapa banyak orang tersesat, terjerumus, celaka karena terlalu mengandalkan akal tanpa iman. Maka tadi fakta yang sudah tadi pelajaran Sayyid Abu Bakar, tidak logika yang dia pakai iman. Makanya kalau menggunakan akal tanpa iman, yang penting apa yang datang dari Allah dan Rasul, amanna billah wa ma ja'anillah ala muradillah, amanna bi rasulillah wa bi baja'an rasulillah ala muradi rasulillah, amanna bi syariah wa sadaqna bi syariah. Titik. Terima dulu dengan iman. Jangan dikomentari dulu, diprotes dulu, ditanya dulu oleh akal dan ilmu. Maaf. Satu contoh. Air mani, sperma, menurut mazhab Syafi'i suci. Setuju? Sama orang Cibinong sama? Ya. Air mani, ini bahan kita, ini bahan manusia. Itu suci. Air kencing najis. Nih, contoh yang gampang aja. Kalau menggunakan akal tanpa iman, repot, kacau. Air mani manakala keluar wajib mandi. Ketika kita keluar air kencing wajib mandi apa enggak? Kalau akal yang nerima ini protes. Loh, kok air mani saja yang suci wajib mandi? Ini air kencing yang najis harusnya lebih wajib mandi daripada mandi. Betul nggak? Kalau akal yang terima, protes. Tapi syariat tidak seperti itu. Atau dibalik. Kalau air kencing saja yang najis tidak wajib mandi, apalagi air mani yang suci lebih tidak wajib lagi. Kalau akal tadi yang bicara. Kan begitu. Makanya jangan komentar dulu, jangan protes dulu. Percaya, iman, dan yakin seyakin-yakinnya ini adalah syariat yang datang dari Allah benar. Setelah kita percaya dan diamalkan, baru kalau penasaran mau nanya, tanya. Tapi iya ya, saya tetap ngerti sih, air mani suci wajib mandi. Sementara air kencing yang najis nggak wajib mandi, cukup istinja. Kalau mau diangkat hadasnya ambil wudhu, selesai. Sekarang tanya, kenapa ini? Baru jawab dengan ilmu. Setelah terima tapi setelah iman. Saudara-saudara ikhwan kita semua, kita keluar air mani sehari berapa kali? Sehari sekali. Dulu pengantin baru ya. Sekarang seminggu sekali udah jago. Mas, sebulan sekali masih jalan. Kadang-kadang berapa? Sebulan sekali aja udah bagus. Coba. Nih, artinya apa? Syariah tidak memberatkan hamba atau umatnya. Walaupun tadi air mani suci wajib mandi, tapi kan nggak ribet. Terjadinya hanya sekali-sekali, sebulan sekali, seminggu sekali. Nah, satu itu. Lalu yang kedua, kenapa setelah keluar air mani wajib mandi? Keluar air mani capek nggak? Capek nggak? Jujur aja capek nggak? Ngos-ngosan. Lemes. Lemes lah, Pak. Kumis bapelang aja ngeplek.
Nih, kalau kita kerja seharian capek, lemes, habis tenaga, apa obatnya? Mandi. Kita kembali segar bugar. Nah, itu. Karena itu habis keluar air mandi tadi lemes, biar segar lagi mandi. Enggak ribet. Tadi pertanyaannya, kenapa air kencing najis tidak wajib mandi? Nah, sekarang kita kencing berapa minggu sekali? Hah? Seminggu sekali? Tiap hari sekali? Enggak, Pak. Yang biasa itu bisa jadi 10 kali malah sehari. Betul? Nah, 10 kali kencing sehari, kalau wajib mandi berarti mandi 10 kali kayak anak jair. Ikut-ikut kecebok terus. Ribet gak? Repot gak? Makanya walaupun berkali-kali kencing itu tidak wajib mandi, cukup tadi istinja. Ini syariat. Makanya iman dulu, jangan dulu komentar dengan akal, dengan logika. Tidak. Percaya dulu, yakin dulu. Setelah diterima baru komentari, baru tanya, baru protes. Atau contoh yang lain. Ramadan, puasa Ramadan. Yang kita tahu sebelum puasa dalam butir-butir Islam, puasa dulu apa sholat dulu? Sholat dulu apa puasa dulu? Sholat. Syahadat lalu sholat. Nilainya besar mana puasa dengan sholat? Besar nilainya besar mana? Sholat. Bahkan yang pertama dan pertama dihisab di akhir nanti adalah sholat. Ketika sholatnya baik, sholatnya mulus, semua amal kebaikannya akan bisa kita miliki. Tapi manakala sholatnya hancur, sholatnya buruk, jangan mimpi di siang hari mendapat kebaikan nanti. Tetapi Ramadan, perempuan datang bulan atau haid. Orang haid boleh saum nggak? Tidak kan? Boleh sholat nggak? Tidak. Haram. Selama tadi haid, saumnya batal, sholatnya tertinggal. Begitu habis Ramadan, datang bulan-bulan berikutnya, puasa yang tertinggal karena haid, wajib qada apa enggak? Wajib. Sholat tertinggal karena haid, wajib qada apa enggak? Kalau logika yang bicara protes. Sholat lebih utama daripada puasa. Sholat lebih penting daripada puasa. Amal puasa bisa ke bawah karena ada sholatnya. Kenapa orang tadi nggak puasa karena haid wajib qada, sholat nggak wajib qada? Kalau puasa saja wajib qada, jelas sholat lebih wajib lagi. Atau dibalik tadi. Kalau sholat saja yang lebih penting, lebih hebat, lebih besar daripada saum, tidak wajib qada, apalagi saum. Kalau logika yang bicara, syariat tidak seperti itu. Nih makanya iman dulu ya, iman dulu, baru protes, baru komentar, baru tanya, jawab dengan ilmu. Maka ada muda main-main anak muda nih, berarti benong nih, duka mancing, duka hari itu teh. Kalau kentut, bodoh batal ya? Kamu nanya tuh si beri cimin pesan nanya terus ya pertanyaan. Ya tanya aja. Oh betul. Iya betul. Orang kentut bodoh batal. Terus kalau mau diambil hadasnya, ya wudu lagi. Nah ini yang saya nggak habis pikiran. Yang kentut pantat, batal wudu. Nah untuk supaya dia angkat lagi hadasnya, suci lagi wudu. Kenapa yang cuci muka? Ini saya nggak ngerti. Ketawa anak minum goblok. Kiai main-main. Saya bilang, ente lagi kumpul di banyak orang, lalu kentut. Yang malu pantat ente apa muka? Yang muka lah. Tahu kumah lah bukan ente. Kalau yang malu bujur aja kumah. Yang kentut pantat, kenapa yang malu muka? Makanya yang cuci muka. Banyaklah banyak yang main-main. Cibinong juga ada muncul pertanyaannya. Ini yang lucu-lucu nih. Nah satenya kan ini anak kakek nakal ini juga baru 4 bulan nih. Nyetren di Sumedang. Segala banyak kata. Untung ilmu tuh gak kayak materi, gak habis-habis. Ayo. Jangan. Iblis kan diciptakan dari api. Kata siapa ya? Kata ajengan kemarin. Terus lalu dilanda oleh Allah, diponis akan jadi penghuni neraka. Iya.
Nah, ini yang saya nggak habis pikir. Apa gunanya Allah mengadab iblis yang dibuat dari api dimasukkan ke neraka api? Itu temannya, barangkali saudaranya malah. Pikir-pikir ada, ya juga sih. Sebentar, saya bilang ini belum musim hujan, baru beberapa bulan kemarin kan. Oh gitu ya, iya. Kebetulan katanya lagi ngebangun, banyak batu bata yang patah, bawa 2-3 rangkap. Buat apa aja kan? Cobain aja. Iblis kan dari api, dimasukin neraka nggak jadi azab, nggak jadi siksa, nggak bakal nyakitin iblis. Ente diciptakan dari tanah, ini juga tanah. Tapi palain teh, bos, nggak bisa jangan. Kenapa? Ya sakit lah. Loh, kok sakit sama-sama tanah kok? Ya juga. Betul, manusia asal dari tanah, batu bata juga dari tanah, tapi komposisinya udah beda. Kita makan daging kebo, makan rumput jadinya di tanah. Kita makan nasi juga padinya di tanah. Semua dari sisa tanah yang jadi manusia. Tetapi komposisi udah beda. Dia punya kulit, punya tulang yang bisa merasakan panas, sakit dan sebagainya. Beda dengan batu bata. Walaupun dekat pisan ting sabraina mendo. Main-main. Nah, makanya tolong tadi. Nih, jadi jangan bicara tentang logika kau dulu. Amanna billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Amanna bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi bi Rasulillah. Amanna bi syariah wa sadaqna bi syariah. Titik. Terima dulu. Baru boleh komentari atau kita protes atau kita tanya. Jelas? Baik. Berikutnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Singkat saja. Lalu apa tujuan Isra Mi'raj? Sebelum orang Cibinong nanya, jauh-jauh hari Allah telah menjawab. Ini, Allah kan Maha tahu. Ya bagaimana tidak tahu Allah kok? Orang Jerman bisa menciptakan mobil yang bernama Mercy. Begitu selesai dia buat 1 unit Mercy, dia keluarkan buku panduannya. Nih yang namanya Mercy, kecepatannya sekian ratus km per jam, daya angkutnya sekian ton. Kalau yang rusak ini spare partnya ini dan yang ini kemungkinan setelah 2 tahun akan rusak, lemah, harus ganti. Yang menerangkan yang punya Mercy. Tahu dia. Nah, makanya kalau kita punya mobil Mercy rusak, jangan ngambil buku panduan Fiat. Ini nggak nyambung. Tambah mata-katakan nanti malah. Allah pencipta manusia duluan dalam tahu. Kenapa tadi saya baca ayat yang pertama kelihatannya nggak nyambung dengan Isra Mi'raj? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Maaf. Semua orang paham. Ini ayat dan paham dari kecil tiap Jumat juga dengar. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Semua orang takwa tahu imtitsaul awamirillah wa jinabin nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi